Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, semakin hari kisruh nasab Habib semakin memanas. Kalau dilihat dari komentar dalam setiap video, sebagian besar umat Islam Nusantara menghendaki pembuktian keaslian nasab para Habib Ba'alawi keturunan Yaman. Sebagian kecil masih percaya bahwa para Habib ini betul-betul keturunan Rasulullah. Meskipun belum dibuktikan dengan tes DNA, seperti yang diharapkan sebagian besar umat Islam. Banyak sekali dukungan untuk channel ini, untuk terus menyuarakan nasab keturunan Ba'alawi, meskipun juga ada yang tidak mendukung dengan mencemooh, sumpah serapah, mengancam dengan menakut-nakuti akan masuk neraka dan sebagainya, seperti yang biasa dilakukan Habib Ba'alawi. Karena masih banyak yang meminta di kolom komentar untuk mengangkat masalah Habib ini, dan juga karena masih ada saja yang membela keturunan Ba'alawi ini, maka dalam video ini kita akan melihat dan mendengarkan doktrin sesat dan menyesatkan dari salah seorang Habib keturunan Ba'alawi yang cukup dikenal oleh umat Islam Indonesia. Mari kita simak doktrin sesat Habib Segaf bin Hasan Baharun dalam ceramahnya. Beliau mengatakan, "Uzakirukumullah fi ahli baiti. Uzakirukumullah fi ahli baiti. Uzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian ya. Aku ingatkan kalian lah terkait dengan keluargaku. Hati-hati. Mereka keluargaku, mereka cucuku. Dan Nabi SAW berkali-kali mengatakan, aku ini adalah manusia biasa, sama seperti kalian. Subhanallah, ambil satu contoh, lihat bagaimana orang yang memuliakan dan tidak memuliakan. Ini contoh yang sangat luar biasa terkait dengan akhir zaman ini. Ada sebuah cerita yang fakta, bukan cuma cerita yang khurafat, di mana ada seorang syarifah punya anak 3. Gak beruntung yang hartanya itu bersambung dengan zuriat Nabi. Beruntung mereka yang mempunyai perhatian kepada zuriat Nabi. Nabi SAW sendiri bersabda dalam hadisnya, "Man sona'a ma'rufan li bani Abdul Muttalib walam yujazihi fa ana ujazihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan bagi Bani Abdul Muttalib, siapa sekarang? Ya para habaib di cucunya Nabi. Ya para habaib di cucunya Nabi. Ya para habaib di cucunya Nabi. Maka aku nanti membalasnya pada hari kiamat. Subhanallah, ini ada cerita. Tapi jangan ditiru. Ada Habib, memang nggak punya dia. Tapi dia malu mau minta-minta. Dan sifat habaib yang paling kental, sifatnya orang gures itu begini, merendah kepada orang, paling anti. Kalau semua ada habaib yang seperti itu, terkontaminasi. Itu habaib yang terlumuri itu namanya. Kalau habaib yang asli enggak. Coba lihat bagaimana orang gures. Kenapa sih orang gures itu kalau jalan tuh harus pakai budak? Kenapa? Karena takut sampai jatuh sesuatu barang, dia nggak mau menunduk, itu nggak mau. Dia perintahkan itu, yang namanya budaknya. Iya, kalau jatuh sesuatu yang nggak berharga, walaupun yang jatuh itu satu karung isinya dinaran, ribuan dinar, nggak diambil sama dia, diambil oleh budaknya. Dari saking merasa nggak mau merendahkan diri depan orang. Itu sifat daripada habaib yang asli. Itu sifat daripada habaib yang asli. Subhanallah. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW kemudian mengajarkan kepada kita untuk menghormat, memuliakan mereka, sampai lihat bagaimana perhatian Nabi kepada mereka. Ini sambil contoh, ambil pelajaran tapi jangan diambil contohnya. Ada orang habaib, dia nggak mau minta-minta, apalagi sampai nipu-nipu, nggak mau. Tapi apa? Dia mau makan, dia berusaha kerja nggak dapat uang. Dia cari kerjaan nggak dapat kerja. Sementara dia dan keluarganya harus makan. Sehingga apa? Dia datang kepada seorang pedagang penjual barang-barang kelontongan seperti apa, beras, ya, sembako itu ya. Dia datang, ya, "Ji, saya mau beli berasnya, Ji. Tapi saya nggak punya uang, mau nggak, Ji? Saya beli pakai kertas ini." Itulah saya katakan tadi, jangan ditiru tapi gitu. Apa isi kertasnya? Hutang kepada datukku Nabi Muhammad SAW. Hutang kepada datukku Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, haji itu bilang, Masya Allah, Bib, dicium kertasnya itu. Ambil, Bib, ambil. Taruh di paku. Biasa kan pedagang itu kan, notanya taruh di paku, nanti taruh lagi, nanti satu hari dihitung, tulis. Sian deh mereka. Apalagi pas sudah capek-capek, nggak berharga lagi. Sudah capek-capek, nggak berguna lagi untuk Nabi Muhammad. Lebih kesian lagi. Hidupnya susah, pengen mikirkan duit, cari duit terus, tapi duitnya nggak berharga. Makanya semoga Haji Bayu saudara kita ini terus tambah banyak uangnya.
supaya perjuangan ini terus, dan semua yang membantu Bola Rosso ini insya Allah pasti mendapatkan tempat di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ayo kita berjuang, yang dengan jabatan, yang punya pejabat dengan jabatannya, yang punya uang dengan uangnya, yang kiai seperti ini, beliau datang itu luar biasa, datangnya saja itu sudah mempunyai, menjadikan sebuah kekuatan untuk apa? Menguatkan keimanan dan ketakwaan bagi mereka yang hadir. Subhanallah, numpuk 1, 2, 3, datanglah istrinya, kamu itu dibohong-bohongi, biasalah perempuan gitu. Dia itu begini, enggak, sampai timbul juga keraguan, namanya juga seseorang. Makanya kalau setan ya, setan yang nggak kelihatan itu kan luar biasa ampuhnya ya, di dalam membisiki seseorang, apalagi setan yang luar biasa yang kelihatan itu. Nah, setan sekarang yang banyak kelihatan itu menjelma ya, perempuan, apalagi istri gitu. Subhanallah, timbul keraguan dalam hatinya. Iya juga ya, jangan-jangan saya dibohongi nih. Subhanallah, malam harinya bermimpi Nabi Muhammad SAW. Pedagang itu bermimpi Nabi Muhammad. Coba lihat, diperhatikan Nabi Muhammad. Di dunia sudah dibalas oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Ji, kamu itu mau aku bayar di dunia apa di akhirat nanti? Sampai kamu itu meragukan saya tidak akan membayar hutangmu. Bangun tidur dalam keadaan menangis. Masya Allah, udah itu dia ambil sertifikat tokonya itu, dikasihkan sama Habib itu, isi tokonya, sak tokonya dikasihkan. Kali ada yang mau melakukan gitu, kirim ke Bangil sana, kirim ke saya gitu. Masya Allah, coba lihat, diperhatikan. Ada lagi satu cerita, ini terkait dengan akhir zaman. Hati-hati, ada seorang syarifah punya anak 3, suaminya meninggal, dia nggak bisa bekerja, nggak ada warisan, sehingga kemudian karena terpaksa nggak ada yang bantu. Nah ini harusnya kita cari. Ada mereka zuriat Nabi yang dia itu mau minta malu, mau kerja, dia nggak dapat kerjaan. Nah, yang semacam itu kok dibantu itu langsung nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Semacam itu kok dibantu itu langsung nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Semacam itu kok dibantu itu langsung nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah ceramah Habib Segaf bin Hasan Baharun, yang juga merupakan pengasuh pondok pesantren Dalwa Bangil, Jawa Timur. Demikianlah mereka, dalam setiap kesempatan ceramahnya selalu teriak-teriak sebagai cucu Rasulullah, yang mempunyai kedudukan mulia dan harus dimuliakan, dicintai, dan dihormati. Biasa, dengan ancaman kepada umat agar hati-hati kepada cucu Nabi, yaitu para Habib jika tak mencintai dan memuliakannya. Ditambah doktrin sesat dan menyesatkan dengan dibumbui cerita halu, yang membahayakan umat jika diyakini sebagai sesuatu yang hak. Tak lupa pula dalam ceramahnya dibumbui cerita-cerita halu, atau bahkan khurafat agar umat percaya dengan kelebihan, keutamaan, dan karomah para Habib ini. Sungguh terlalu memang, dengan membawa-bawa nama Rasulullah dan mengaku sebagai cucunya, tetapi apa yang disampaikan adalah doktrin sesat dan cerita halu untuk menipu umat. Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas dalam memfilter informasi yang menyesatkan, utamanya dari kalangan Habib keturunan Ba'alawi, sehingga tak mudah dibohongi dan menjadi korban doktrin sesat dan menyesatkan. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.